Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo Craig. Temanya hari ini itu adalah aku pengen ngomongin soal thymus gland. Jadi thymus gland itu apa dan dari sisi spiritualnya seperti apa. Ini aku udah berusaha nyari-nyari dari para light worker, para spiritual teacher, para starseed yang ada di Indonesia. Tapi aku nggak tahu ya apakah mungkin ada, tapi kayaknya belum pernah ada yang membahas soal thymus gland. Kalau pineal gland atau pituitary kan itu kayak semua orang sudah membahas soal itu. Tapi aku cari-cari kok belum ada yang bahas thymus gland. Ini kayak pineal gland itu kayak nomor 1 banget gitu. Padahal ketika seseorang mulai tertarik dengan spiritual, mulai kenalan dengan dunia spiritual, thymus gland ini biasanya juga ikut teraktivasi. Memang tidak seterkenal pineal gland atau pituitary, tapi fungsinya tidak kalah dengan pineal gland dan pituitary. Sebelum aku terangin soal thymus gland-nya, supaya kebayang, kita itu kalau ini dari pandangan sisi spiritual ya, kita itu tuh hidup berinkarnasi sebagai manusia saat ini jadi jiwa kita berinkarnasi sebagai manusia. Kita itu adalah penulis naskah, kita adalah direkturnya, kita adalah editornya, kita adalah aktornya dari kehidupan kita sendiri. Jadi kita yang nulis naskahnya, kita yang direct, kita yang ngedit, kita yang menyutradarai, kita yang jadi aktor. Semuanya sebenarnya kita, untuk kehidupan kita sendiri. Dari sudut pandang energi, kita itu, kalau dilihat secara energi itu, kita itu memproyeksikan sebenarnya. Ada thymus gland ini, dia itu posisinya di antara clavicle bones. Clavicle nih aku neranginnya Pio ya. Kayak yang di dada itu loh. Ada ini kan kayak ada cekungan di di bagian dasarnya dari leher, dari daerah tenggorokan kan itu ada cekungan tuh. Nah, di bawahnya dari situ sedikit kan ada tulang-tulang yang nonjol ya di bagian dada yang atas. Nah, di antara cekungan itu di bawahnya sedikit. Posisi thymus gland itu ada di situ. Posisinya ada di situ ada alasannya. Kenapa? Karena thymus gland ini adalah dia itu kelenjar proyeksi kita. Makanya aku kasih judulnya hari ini thymus gland itu our inbuilt projector. Gitu. Jadi kita itu proyeksikan lewat thymus gland ini secara energi apa yang kita alami. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya adalah dari hasil proyeksi kita di thymus gland itu. Ini dari sisi spiritual ya, terserah kalian mau percaya atau tidak, balik lagi. Ini diskresi masing-masing, tapi ini dari spiritual perspektif, kita itu memproyeksikannya dari situ. Jadinya gini, yang terjadi adalah si kelenjar ini, si thymus gland ini, dia itu menganalisa vibrasi kita. Ini katakanlah vibrasi kita, ini bukan angka sebenarnya ya, tapi biar kebayang aja. Vibrasi kita, misalnya vibrasi manusia bisa dari 0 sampai 100. Nah, terus vibrasi kita, katakanlah vibrasinya lagi ada di 30 atau di 40. Sama si thymus gland ini, vibrasinya seperti ini nih, di range 30 atau 40. Ya udah kita proyeksikan di hadapan kita. Jadi kayak semacam bioskop ya. Kalau bioskop itu kan ada proyeksinya itu kan. Nah, anggaplah seperti itu. Thymus gland kita memproyeksikan kehidupan kita ke depannya kita langsung. Jadi yang kita lihat itu adalah proyeksi dari thymus gland kita. Yang diproyeksikan itu apa? Itu adalah sel personal kita untuk matriks diri kita sendiri. Jadi realita kita. Sel personal matrix ini maksudnya apa sih? Jadi gini, orang itu kan banyak nih yang bahas soal matriks ini, matriks itu, matriks ini, matriks itu. Matriks itu ada 2. Jadi ada yang matriks personal, sel personal, ada yang matriks secara kolektif. Yang biasanya dibahas sama orang-orang itu adalah matriks kolektif yang diatur lah sama 1% from top 1% from top 1% lah, whatever lah. Itu biasanya yang dibahas adalah matriks kolektif. Matriks personal, jadi setiap jiwa yang berinkarnasi jadi manusia itu hidupnya itu sebenarnya di matriks personal masing-masing. Di mana nanti semakin banyak manusia yang ada di bumi, semakin banyak sel personal matrix itu yang akan membentuk jadi matriks kolektif. Nah, yang diproyeksikan sama si
thymus gland ini itu adalah personal cell matrix kita, sel personal matrix itu, di mana itu membentuk realita kita. Contohnya seperti apa sih? Ini aku ngomong apa sih? Kalau bingung, ibaratnya gini, kamu tetanggaan nih, kamu punya tetangga. Pada suatu hari kalian, apalah, misalnya kamu lagi nyiram tanaman di luar, terus tetanggamu juga lagi keluar mau buang sampah atau kayak gitu. Kalian berinteraksi, dan ternyata kamu mengalami dari interaksi itu, si tetangga ini tidak menanggapi sapaan kita dengan baik, atau ini interaksinya meninggalkan kesan yang buruk. Ada kan yang kayak, ya misalnya disapa nih, oh ya gimana Pak kabarnya gitu, kayak ya apa sih gitu, dia tidak menjawab atau melengos atau apa, kan kadang ada seperti itu terjadi gitu kan. Yang membedakan sel matrix satu orang dengan orang yang lain adalah seperti ini. Kita di sel personal matrix kita, karena mengalami hal seperti itu, kita berpikir di otak kita, oh si tetangga gue nih nggak ramah ya, tetangga gue nih kok kayak gini sih gitu, kok gue sapa kayak gini sih. Itu pikiran kita di personal matrix kita sendiri. Di tetangganya ini sebenarnya si bapak ini tidak ada niat apapun, tidak ada niat buruk, tidak, orangnya baik-baik aja, tapi mungkin bapaknya lagi pusing mikirin tagihan harus bayar, atau lagi pusing mikirin cicilan. Ya banyak kan, maksudnya orang itu kan banyak yang dipikirkan, jadi mungkin ketika sedang diajak berkomunikasi atau berinteraksi, beliaunya tidak siap lah untuk berinteraksi. Nah, si bapaknya ini, si tetangganya ini tidak berpikir apa-apa dengan si tetangga sebelah ini gitu. Padahal si tetangga sebelah ini udah overthinking nih. Kayaknya si bapaknya ini rese deh, atau kayaknya si bapaknya ini nggak suka sama gue deh. Udah. Itu yang dimaksud beda personal cell matrix masing-masing. Jadi, si tetangga yang nyebelin menurut kita ini, itu hidupnya cuma di otak kita doang, cuma di personal cell matrix kita aja. Padahal realitanya tidak. Makanya yang dibilang personal cell matrix kita itu termasuk second order of reality. Jadi realita orde kedua. Realita orde pertama, ya udah kita cuma berinteraksi. Bapaknya ini mungkin lagi suntuk, lagi mikirin cicilan, tagihan harus dibayar, kitanya lagi KSD gitu kan. Ya udah cuma kayak gitu aja realita orde pertama. Realita orde keduanya itu udah masuk ke personal cell matrix masing-masing. Daripada aku membahas itu makin jauh, intinya yang diproyeksikan oleh thymus gland kita itu adalah ya personal cell matrix kita. Kita melihat dunia ini lewat realita orde kedua itu, padahal sebenarnya yang sebaiknya kita lihat, kita pahami adalah realita orde pertama. Realita sebagaimana realitanya, bukan yang hidup di kepala kita, bukan dilihat dari kacamata kita. Karena gini, yang hidup di kepala kita, yang dilihat dari kacamata kita itu pasti realita udah orde kedua. Karena udah ada saringan nih, udah ada saringan perasaan, saringan dari experience kita sebelumnya, saringan trauma, belum lagi saringan programming kita dan segala macam. Si thymus gland ini memproyeksikan kan personal cell matrix kita nih. Oh ini realita lu nih. Lihat nih yang ada di depan lu, ini realita lu. Itu yang diproyeksikan sama thymus gland kita. Apa saja hukum yang berlaku di situ. Jadi hukum yang berlaku bisa law of attraction, law of reciprocity, kebalikan, gitu kan, law of mirroring yang berkaca, dan satu yang paling berpengaruh itu adalah law of resonance. Karena hubungannya dengan energi. Nih, tadi aku menerangkan thymus gland ini dia adalah kelenjar proyeksi dari pandangan spiritual dari sisi energi. Law of resonance itu berarti kita ngomongin frekuensi, kita ngomongin energi, kita ngomongin vibrasi, kita ngomongin shadows, kita ngomongin bayangan kita sendiri. Jadinya, yang diproyeksikan sama thymus gland kita, itu berhubungan dengan frekuensi kita, vibrasi kita, energi kita, dan shadows kita. Jadi, apapun yang terjadi, setelah kalian tahu hal ini, bahwa kita itu sebenarnya melihat realita, diproyeksikan dari thymus gland, berdasarkan dari vibrasi, frekuensi, energi, dan shadows kita, berarti semua yang terjadi itu hanyalah pengalaman untuk belajar aja. Pengalaman untuk belajar bukan untuk menyiksa, bukan untuk bikin trauma, walaupun tujuannya salah satu caranya dengan trauma, tapi tujuan akhirnya bukan untuk bikin kamu trauma, tapi untuk bikin kamu belajar. Ini aku bukan berarti gini ya, mungkin ada di antara kita yang mengalami pengalaman yang sangat-sangat traumatik, sangat-sangat membagongkan lah istilahnya zaman sekarang. Aku enggak, ini bukan berarti aku menyalahkan siapapun.
Ini hanya aku sharing dari pandangan sisi spiritualnya Thymus Gland itu seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya adalah respons langsung dari vibrasi kita sendiri. Karena gini, si Thymus Gland itu memproyeksikan vibrasi sesuai dengan vibrasi kita untuk personal self pribadi kita sendiri. Berarti yang mempengaruhi Thymus Gland proyeksinya yang diperlihatkan kepada kita, apakah dunia ini indah atau apakah dunia ini sangat-sangat jahat, kan tergantung vibrasi dari kita sendiri dong. Jadinya yang terjadi itu adalah, yang berinteraksi itu adalah proyeksi dari masing-masing orang nih, dari vibrasi masing-masing. Kita ketemu nih dengan teman kita, ada pada depan. Dia ada Thymus Gland-nya sendiri, proyeksi di depannya dia, kita ada Thymus Gland kita sendiri, proyeksi di depan kita. Nah, si Thymus Gland ini sesuai dengan vibrasi kita. Terus kita ketemu nih, berinteraksi lah itu vibrasinya. Nah, berarti kan ada respons tuh nanti ketika berinteraksi. Responsnya seperti apa tergantung. Ini ada contohnya. Sorry banget kalau misalnya contohnya ini agak trigger warning. Jadi sorry banget kalau misalnya men-trigger beberapa orang, tapi gini, ini hanya contoh ya. Higher self kita, HS kita, bisa saja memutuskan kita untuk terlahir di keluarga yang abusive. Kita punya orang tua yang abusive gitu. Misalnya ini kasusnya orang tua yang abusive. Kita itu menentukan, oke, kita akan terlahir di keluarga yang abusive untuk mendapatkan experience itu, untuk mendapatkan pengalaman itu. Alasannya sangat-sangat valid, bisa saja karena memang HS, gue pengen belajar. Gimana sih rasanya dapat orang tua seperti ini? Atau, gue pengen belajar ini. Gimana sih caranya gue bisa jadi orang yang penyayang meskipun gue dapat orang tuanya yang abusive? Atau, gue pengen belajar. Gimana cara gue mengatasi challenge di awal masa-masa awal kehidupan, tapi nantinya gue bisa mengatasi itu dan gue akan jadi orang yang lebih baik setelah itu. Alasannya selalu untuk soul evolution ya, untuk evolusi jiwa, untuk pembelajaran. Jadinya yang terjadi adalah HS memutuskan seperti itu, kita terlahir di keluarga yang abusive lah orang tuanya. Kita jadinya punya kemungkinan besar kita akan jadi archetype victim ya, archetype victim atau people pleasing, itu yang terjadi gitu. Ini dimana adalah jenis archetype kita itu tidak di suatu hubungan, kita itu tidak banyak ada di situ. Ya karena berawal dari datangnya, ini kan kasusnya tadi ceritanya, contohnya adalah orang tua yang abusive ya, gitu. Jadinya karena kita mengalami seperti itu dari kecil, otomatis ketika sudah bertumbuh, ada kecenderungan kita itu di suatu relationship, kita tidak banyak ada di situ. Tidak banyak itu ya jadi people pleasing atau jadi victim gitu. Jadinya ketika ada di suatu hubungan, share kita dengan orang lain yang si vibrasi dari proyeksi dari Thymus Gland ini seharusnya 50-50 gitu kan, seharusnya seimbang. Nggak harus 50-50 sih, tapi seharusnya seimbang. Tapi karena kita dapat archetype seperti itu dari pengalaman hidup, jadinya mungkin persentase yang kita berikan di suatu relationship itu tidak sebanyak itu. Jadinya kita itu sebagai jiwa itu dikasih challenge nih. Gitu. Dikasih challenge-nya ya karena kita memutuskan untuk challenge itu sendiri. Sebenarnya tadi aku udah bilang, kita itu adalah penulis naskah, adalah director, adalah editor, dan adalah aktor dari kehidupan kita sendiri. Kita yang menentukan. Jadi, bisa jadi setelah itu muncul berbagai challenge lain yang memang dibutuhkan oleh jiwa kita. Jiwa kita memang butuhnya untuk belajar hal itu. Karena mungkin jiwa kita sudah belajar hal lain, tapi belum belajar bagian ini. Jadi pengen belajar bagian ini di kehidupan ini. Itu alasannya. Biasanya, di kasus yang contoh ini, yang punya parents abusive ini, jiwanya jadi akan lebih susah. Kalau misalnya dia cewek, dia akan lebih susah untuk jadi ibu. Kalau misalnya dia cowok, dia akan lebih susah untuk jadi ayah. Karena sosok ya, gitu. Karena pengalaman dia sebelumnya, dia jadi kesulitan untuk merepresentasikan sosok itu ketika dia sampai ke role itu. Nggak peduli dia cewek atau cowok, biasanya itu jadi ada distorsi di energinya. Atau ada rasa kita nih powerless gitu terhadap orang lain. Biasanya yang seperti ini itu caranya adalah dipakai Thymus Gland-nya. Karena gini, tadi kan aku bilang, yang dikasih lihat sama Thymus Gland kita
itu adalah proyeksi sesuai dengan vibrasi kita. Vibrasinya ini berarti kita ngurusin vibrasinya dong, karena tadi aku bilang apapun yang terjadi itu adalah respon langsung dari vibrasi kita sendiri. Ya berarti kita ngerubahnya dari vibrasi kita dong. Kita ngerubahnya dari apa yang diproyeksikan sama thymus gland kita, bukan kita ngerubah orang lain. Mau kita ngerubah orang lain, thymus gland kita proyeksinya masih sama, nggak akan berubah realita kita. Yang kita alamin ya kayak gitu-gitu aja. Padahal orang lain aslinya sudah berubah, realita aslinya tidak seperti itu. Ingat tadi aku bilang, yang kita lihat realita biasanya realita orde kedua. Padahal yang harus kita lihat realita orde pertama. Jadinya gimana? Kita kenalan lebih jauh sama thymus gland. Gimana sih cara kita memakai si thymus gland kita ini? Gimana cara kita memakai proyektor pribadi kita sendiri yang udah kita punya nih? Thymus gland ini ada yang menyebut itu adalah salah satu titik Tuhan yang ada di badan kita. Jadi titik yang lainnya ada di badan kita yang disebut dengan titik Tuhan itu ada di kolbu, di hati. Jadi, di hati itu maksudnya di jantung ya. Agak misleading sih, karena heart itu di bahasa Indonesia diartikan jantung, padahal kan sebenarnya hati ya. Oke, anyway. Tapi dokter-dokter itu zaman sekarang, dokter itu sudah menentukan ada satu titik di hati, di mana titik itu ternyata dia itu adalah yang disebut dengan titik kolbu. Jadi kamu bisa mendengar suara Tuhan di situ, di hatimu langsung. Jadi memang ada titiknya langsung. Di organ jantung kita itu sendiri itu ada. Titik Tuhan lain ini adalah salah satunya adalah si thymus gland ini. Ketika kita mulai berkenalan dengan spiritual, biasanya ya, tidak semuanya, biasanya kita juga sedang mengalami proses awakening, spiritual awakening. Dia mulai suka ikut pembahasan spiritual, mulai suka ikutan sesi sharing soal spiritual, atau mungkin lihat di media sosial soal spiritual, biasanya, tidak selalu, biasanya sedang mengalami proses spiritual awakening. Nah, salah satu kelenjar yang aktif ketika sedang mengalami proses spiritual awakening itu, atau kalian sekedar suka aja dengan spiritual atau tertarik aja, interest aja dengan spiritual, adalah si thymus gland ini. Tadi kan aku bilang, aku belum nemu atau mungkin belum ada yang bahas di Indonesia soal thymus gland ini. Yang dibahas pineal gland atau pituitary. Kita kan mau kenalan nih, thymus gland ini apa? Tadi aku udah bilang, lokasinya di mana? Lokasinya itu ada di antara paru-paru kita, di dada bagian atas, di antara ini tulang yang nonjol ini di dada. Kan ada cekungannya tuh di tengah, ada di bawahnya itu sedikit. Nah itu letaknya thymus gland. Karena ini berhubungan dengan proses awakening, spiritual awakening ya. Namanya aja proses, berarti berjalannya tidak begitu cepat. Nggak ada proses spiritual awakening yang cepat, itu pasti proses panjang, karena namanya proses. Dan biasanya tidak gampang. Biasanya datang dengan rasa sakit, dengan hal-hal yang tidak nyaman, dengan hal-hal yang tidak enak. Biasanya jadinya alat-alat elektronik di sekitar kita jadinya rusak. Dibantu ketika lagi proses awakening ini, tadi aku bilang salah satu yang diaktifasi itu juga adalah si kelenjar thymus gland ini, yang aku sebut sebagai higher heart atau etheric heart. Jadi nanti kalau misalnya nanti saya next sesi sharingnya aku ngomongin soal higher heart, aku ngomongin berarti di posisinya dari thymus gland ini. Kita punya dua hati. Pertama physical heart, yang kalau dari aku sebutnya lower heart, yang satu lagi yang si thymus gland ini higher heart ini. Apa ciri-cirinya ketika thymus gland-nya ini teraktivasi? By the way, ini sekedar warning, kalau setelah ini kalian merasakan symptoms ini, mungkin itu teraktivasi karena ini masuk ke kesadaran kalian. Tadinya mungkin ini ada di bawah sadar, tapi karena kalian dengerin aku sharing ini, jadinya masuk ke kesadaran kalian. Kalian lagi sadar sekarang. Jadi ini fair warning aja. Ini gejala-gejalanya ketika thymus gland-nya teraktivasi. Itu biasanya sakit banget. Sakitnya tuh sakit banget di area situ. Sakitnya tuh sampai kalian mikir bahwa kalian itu kena serangan jantung bener lagi. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku ngalamin kemarin. Aku sampai mikir ini apa aku harus ke rumah sakit ya? Gitu. Kenapa sakit banget dadaku? Karena chest pain kan. Chest pain kan orang biasanya takut. Ini biasanya kan serangan jantung atau cardiac arrest atau heart attack. Scary things lah. Kalau misalnya yang sakit itu bagian dada dalam ya, bukan dari dada yang luar, bagian dada dalam, biasanya orang udah panik nih. Rasa sakitnya kayak gitu, sampai kalian mikir apakah gue harus ke rumah sakit gara-gara sakit itu sakit banget. Dan biasanya muncul warna merah di situ, di kulit
daerah-daerah situ. Biasanya juga itu kalau dipegang itu dia agak lebih anget, lebih panas dibandingkan kulit kita yang lain lah, daerah kulit yang lain. Gimana caranya bedain bahwa amit-amit itu beneran kalian heart attack atau kerja keras dengan thymus gland kalian activated? Itu sakit banget. Sakit itu bener-bener sakit sampai kalian mikir apakah harus ke rumah sakit. Tapi gini, yang harus kalian dengarkan adalah bukan yang di kepala tapi yang di dada. Dengerin yang kata hati kalian. Tadi yang aku bilang titik kolbu yang ada di hati kita itu, tanya dia apakah harus ke rumah sakit atau tidak. Ini thymus glandku yang aktif atau memang sakit fisik, sakit jantung secara fisik. Itu nanti kalian akan tahu, jawabannya kalian akan tahu. Karena kemarin aku sampai mikir, oh gue apa harus ke rumah sakit, apa gue harus ke GP, apa, karena sakitnya sakit banget, sampai gue aja nggak bisa jalan, susah banget. Dan pada saat itu gue lagi nungguin bis lagi. Tapi gue tahu, tapi gue kasih tahu, oh ya udah tenang aja lah, ini lagi aktivasi, oh iya. Terus gue baru sadar, oh iya gue kan baru belajar soal thymus gland. Ternyata abis belajar, ternyata teraktivasi langsung instan. Sakitnya tuh sakit yang pokoknya intinya sakitnya adalah sakit yang bikin kamu mikir apakah kamu harus ke rumah sakit atau tidak. Tapi kamu tahu deep down bahwa itu kamu nggak perlu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik aja. Kita belajar lebih jauh lagi nih soal thymus gland nih. Sebelum yang lain-lain ya. Artinya apa sih soal thymus gland? Meaningnya nih apa sih thymus gland ini? Kelenjar thymus ini. Iya dia kelenjar. Dia adalah bagian dari badan kita yang tadi aku bilang salah satu titik Tuhan di badan kita. Kita itu kan perpanjangan dari ekstensinya dari kesadaran Tuhan ya. Kesadaran Tuhan secara besar. Yes, agak naik sedikit, itu agak turun sedikit, bukan di situ Jun posisinya. Kita itu adalah ekstensi dari kesadaran Tuhan kan. Karena kita adalah ekstensi dari kesadaran Tuhan, karena kita adalah dari termasuk ciptaan Tuhan, ya berarti kita ini adalah creator sebenarnya. Creator at heart. Karena kita datangnya dari ekstensi dari kesadaran Tuhan yang adalah Sang Maha Pencipta. Berarti kita juga adalah pencipta. Deep down kita semua adalah seorang creator. Kita punya potensi sebagai creator. Potensi yang sangat besar karena kita ekstensi langsung dari kesadaran Tuhan. Potensi kita sebagai creator ini adanya di thymus gland kita. Titik potensi kreatif kita, potensi kita untuk menciptakan sesuatu, potensi kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan itu di titik ini, di thymus gland. Ada beberapa sebenarnya, ada beberapa titik di badan yang berhubungan dengan creation atau dengan kreativitas ya. Menciptakan atau dengan kreativitas. Tapi thymus gland ini yang paling bagus di antara semuanya. Itu penjelasan thymus gland sekilas dulu. Kita akan masuk lebih dalam lagi ini thymus gland secara eterik ya, maksudnya secara energi, secara higher spiritual perspektif. Thymus gland ini kalau dari pandangan spiritual benar-benar interesting banget. Karena gini, dia itu, si thymus gland kita itu tuh punya kemampuan untuk menyerap energi-energi yang high frequency. Dan dia itu juga, selain dia bisa menyerap energi-energi frekuensi yang high frequency itu, dia itu juga menerima, dia itu sebagai reseptor untuk high frequency kode yang harus diterima sama badan kita. Jadi gini, kita kan dapat kode nih dari semesta ya, untuk healing lah, untuk soul evolution lah, untuk berbagai macam tujuannya kita mendapatkan kode dari alam semesta ini. Yang menerima kode-kode yang high frequency itu biasanya reseptornya adalah di thymus gland kalau dari pandangan spiritual. Pertanyaan berikutnya, emang kenapa kita butuh menerima high frequency di badan kita, gitu kan? Gue hidup selama ini tidak pernah tuh kayaknya menerima high frequency di badan gue hidup-hidup aja, gitu kan? No. Kamu selama ini menerima, kamu tidak sadar saja. Ini aku membawa ke kesadaranmu. Kamu menerima sebenarnya selama ini high frequency itu lewat thymus gland. Kamu tidak sadar, itu ada di bawah sadar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk healing. Tujuan utamanya adalah untuk healing. Biasanya ada kita menerima kode-kode dari semesta masuk ke badan kita itu untuk healing kita. Healing apapun itu. Healing secara energi, healing secara fisik, healing secara mental, healing secara emosional, healing secara spiritual. Pokoknya untuk healing kita. Itu satu. Karena si thymus gland ini tadi aku bilang dia bisa nyerap ya. Dia bisa nyerap high frequency energi. Jadinya itu bisa juga jadi resource kita untuk healing. Jadi kalau kita lagi ngerasa nggak enak, bayangin bisa di tap-tap. Jadi pakai dua jari, pakai jari telunjuk sama jari tengah, di tap-tap. Nggak usah kencang-kencang, di tap-tap aja di daerah thymus gland kita. Bayangin itu aktif. Aktifnya dia warnanya adalah warna pink. Nah,
Kalau kita lagi ngerasa nggak enak, kita tap-tap, gently aja, pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah dipukul. Bayangin ada sinar pink itu nyebar ke badan kita atau ke bagian apapun yang kita lagi butuh healing saat itulah. Misalnya kita lagi suntuk, kita lagi marah, atau kita lagi bingung mau kemana, mau karir ngapain, atau kita gua lagi nggak enak hari ini, rasanya kayak di blender badan, apa di kepala, rasanya sakit banget kayak ada yang mukul-mukul. Cobain di tap-tap bagian thymus gland-nya, terus bayangin ada pink, sinar pink, cahaya warna pink itu ke bagian badan yang lagi sakit itu. Salah satunya bisa dengan cara seperti itu. Ini aku terusin dulu. Kenapa kita butuh higher frequency di badan kita? Itu tadi satu alasannya untuk healing. Yang kedua itu bisa jadi resource kita buat healing si thymus gland-nya itu. Yang ketiga itu sangat-sangat terkoneksi dengan sistem imunitas kita. Jadi kalau kalian cari di YouTube dengan kata kunci thymus gland, yang muncul adalah para dokter yang membuat video di YouTube menerangkan soal thymus gland itu pasti berhubungan dengan imunitas. Kalau kalian pengen imunitas kalian makin bagus, ini thymus gland nih. Bayangin thymus gland itu ada di depan kalian dan dia itu muter searah jarum jam. Itu biar imunitas kalian makin bagus, makin tinggi. Kalau kalian pengen yang ke arah sebaliknya karena pengen istirahat, ya bayangin aja dia muter berlawanan dengan jarum jam gitu. Pengen istirahat bukan karena kalian pengen sakit ya, tapi kalian memang pengen beristirahat, pengen tidur, atau pengen beristirahat dengan lebih dalam, ya bayangin, bagian sistem kita bikin agak lebih lambat aja. Jadi bayangin thymus gland-nya muternya berlawanan arah dengan jarum jam. Aku akan kasih tahu, sebelum ada satu rahasia, aku akan kasih tahu soal ini dulu. Kalau kalian lagi pengen diet, kalian bisa pakai thymus gland buat diet. Caranya gimana? Karena dia berhubungan dengan metabolisme, dia berhubungan dengan imunitas. Kalau kalian bikin metabolisme badan kalian makin cepat, otomatis kan yang diproses di dalam badan lebih cepat dong. Jadi diet kalian akan lebih lancar lah gitu. Bukan karena kalian mengaktifkan thymus gland kalian jadi tambah kurus, enggak, tapi bikin metabolismenya jadi tambah kenceng. Nah, itu sama tadi. Kalau kalian niatnya memang pengen memperlancar metabolisme yang berurusan dengan diet, bayangin thymus gland kalian muter searah dengan jarum jam. Kalau pengen metabolisme kalian lebih lambat, sebaliknya, karena mungkin kalian sedang sakit, atau mungkin kalian sedang sakit pengen metabolisme lebih kencang atau metabolisme lambat, terserah lah ya, ini kan free will ya, balik lagi ke kalian sendiri. Kalau pengen metabolisme lebih lambat, berarti muternya berlawanan arah dengan jarum jam. Yang tadi aku bilang, bayangin thymus gland-nya di depan kalian, dia muternya. Terserah muternya mau searah jarum jam atau berlawanan arah. Tapi kalian tahu intensinya dulu apa. Jangan intensinya kalian mau diet, tapi ternyata kalian nggak bilang jadinya yang naik malah imunitas. Kan? Ya bagus sih, maksudnya imunitasnya jadi tambah baik. Cuma kan pengennya metabolismenya yang tambah baik. Ya. Ini aku kasih tahu satu insight, karena belum pernah ada yang ngomongin yang di Indonesia, belum pernah ada yang ngomongin soal ini. Thymus gland kita, kenapa namanya thymus time, itu berhubungan dengan time space reality dari sisi spiritual ya. Kalau kalian pengen waktu berjalannya lebih cepat di personal cell metric kalian, thymus gland-nya muter searah jarum jam, itu dia akan makin cepat. Misalnya kalian lagi ngantri dokter, kalian dapat nomor urut, masih lama nih, ya udah, kalian pengen mempercepat itu. Bayangin thymus gland-nya muternya searah jarum jam. Atau sebaliknya, kalau kalian pengen memperlambat, kalian lagi sama doi, ini bukan berarti aku memberikan ide ya, tapi ini hanya contoh aja, balik lagi terserah ke kalian menggunakan seperti apa, aku hanya sharing aja. Kalau kalian pengen memperlambat time space reality kalian, muternya berlawanan arah dengan jarum jam si thymus gland-nya. Kalau kalian membuka thymus gland ini, thymus gland kita sudah aktif dan sudah open ke semesta. Dia itu warnanya warna pink biasanya muncul dari situ. Sinarnya sinar pink. Yang untuk menaikkan metabolisme tadi aku tambahin sedikit ya, muternya searah dengan jarum jam. Kalian bayangin ada protective barrier warna pink. Jadi itu bisa buat ningkatin metabolisme badan. Itu buat yang pengen diet, silahkan bisa dicoba. Untuk manifestasi, gimana? Tadi kan udah nih buat healing. Healingnya aja bisa healing fisik, healing energi, healing emosi, healing mental, healing spiritual.
bisa untuk menaikkan imunitas, bisa untuk menaikkan metabolisme, bisa untuk bantuin time space reality. Satu lagi, thymus gland itu bisa bantuin untuk manifestasi. Kan tadi aku bilang di awal, thymus gland itu memproyeksikan realita kita, personal cell metric kita ke depan, ke arah depan kita. Ya bayangin kayak bioskop, tapi ini bedanya kalau bioskop dilihat sama orang banyak, ini kita doang nih yang lihat nih. Karena ini kan proyeksi, tiap orang punya proyektor masing-masing, thymus gland masing-masing. Nah, jadi dari posisi yang ada di dada itu, dada bagian atas itu dia diproyeksikan ke depan kita. Nah, kita kalau mau memanifestasikan sesuatu, kalau yang lain ya, ngajarinnya kan biasanya divisualisasikan, terus diucapkan atau dituliskan gitu kan. Divisualisasikan di otak, terus diucapkan. Katanya manifestasi gitu kan. Kalau thymus gland, caranya beda. Kita memanifestasikan sesuatu nih. Oke lah, kita memvisualisasikan. Misalnya, pengen tiba-tiba dapet ini, giveaway gitu. Giveaway-nya misalnya skincare. Biasanya cewek-cewek suka nih giveaway skincare nih. Misalnya kita memanifestasi giveaway skincare Sulhuaso gitu. Atau SK2 dapat giveaway gitu kan. Kita udah memvisualisasikan nih di otak. Giveaway 1M boleh. Kita manifestasikannya di otak, kita visualisasi nih. Oh, aku dapat ini. Ya, kalian divisualisasinya misalnya mendapatkan si giveaway-nya itu, SK2 atau Sulhuaso itu, skincare itu. Nah, kalau pengen mencoba manifestasi pakai thymus gland, itu caranya adalah kalian bayangin kayak visualisasi itu kalian kayak drop dari otak ke dada, ke posisi thymus gland. Jadi kalian udah visualisasinya bukan di otak lagi, tapi kalian kayak ngelihat dari atas, dari mata kalian ke bawah, ke arah thymus gland ke depan. Jadi diproyeksiinnya sama thymus gland langsung. Nih gue bilang, thymus gland memproyeksikan realita kita. Kalau kamu visualisasikan di otakmu, kamu jatuhkan, turunkan itu ke thymus gland, diproyeksikan sama dia, dan kamu lihatnya bukan dari otak, tapi kamu lihat secara proyeksi dari thymus gland, apa yang akan terjadi? Ya itu jadi realita. Jadi caranya kayak gitu. Kalian bayangin, lepas itu dari otak, kalian kayak ngelihat proyeksi kalian. Jadi bukan lihat di otak lagi, bukan divisualisasikan di otak lagi, tapi ngelihat kayak di depan kalian langsung. Itu kalau kalian udah bisa ngelihat di depan kalian langsung, atau ngelihat ke thymus gland kalian bisa ngelihat itu, berarti kalian sudah menurunkan itu ke thymus gland. Bukan dipikir di otak lagi. Kalau dipikir di otak, orang biasanya tutup mata ya. Kalau kalian udah bisa lihat di depan, kalian nggak perlu tutup mata, kalian udah bisa lihat, karena kalian ngelihat proyeksi kan. Ya kayak nonton bioskop lah. Kalian nonton bioskop kan nggak tutup mata. Kan aku bahas personal cell matrix nih. Tadi aku udah sempat nyinggung dikit pas di awal banget personal cell matrix sama kolektif. Karena aku bilang ada dua tuh. Ada personal cell matrix, ada yang kolektif. Nah, contohnya itu seperti apa? Ada orang yang tinggal di suatu kota besar, katakanlah tinggal di Jakarta kota besar kan. Pengalaman yang dialami satu orang sama orang yang lain di satu kota besar itu, di Jakarta itu beda. Jadi kalau dibilang kita hidup dalam satu collective matrix, no, itu bohong. Kita bahkan tidak hidup di satu collective matrix. Kita hidup di kota besar aja pengalamannya bisa beda-beda, tidak sama. Kita itu sebenarnya hidupnya di matriksnya itu tipenya hybrid. Jadi kolektifnya sama personal kita itu kayak intermingle satu sama lain, kayak saling berhubungan satu sama lain gitu. Agak-agak hybrid. Jadi kita punya personal cell matrix kita sendiri, ada yang kolektif. Tadi kan ngebahas soal manifestasi nih. Gimana caranya supaya kehidupan kita tuh lebih enak dalam quote unquote ya. Ini enak, tiap orang definisinya beda-beda, tapi quote unquote lebih enak, lebih bahagia, lebih happy, lebih damai. Apapun ya, apapun yang diproyeksikan sama thymus gland kita itu akan kejadian. Ya karena kita aja sekarang lagi gini, thymus glandku lagi memproyeksikan bahwa aku sedang sharing ke kalian soal thymus gland. Thymus gland kalian sedang memproyeksikan, kalian sedang mendengarkan. Itu aja udah beda. Itu aja udah personal cell matrix masing-masing. Dan itu sama-sama kejadian. Kalau kalian memang pengen kehidupannya yang happy, kehidupannya yang damai, kehidupan yang aman, apapun yang kalian putuskan untuk proyeksikan lewat thymus gland kalian, sebisa mungkin kalian sadar. Karena itu yang akan jadi realita kalian. Realita kalian di personal cell matrix masing-masing. Apapun yang kita
proyeksikan dari timeless gland itu akan termanifestasi ke realita kita jauh lebih cepat daripada apapun manifestasi yang kalian coba lainnya. Karena itu dari proyektor alami kita sendiri. Caranya kayak gini, buat yang mau nyoba aja. Kalau nggak mau nyoba, kalau tidak percaya bahwa visualisasi tanpa usaha tidak bakal berhasil ya Jun, nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau mau nyoba, caranya kayak gini. Ini ngulang 3 kali ya. Tadi aku bilang, dibayangin di kepala, dibayangin di mind kita, di pikiran kita. Image-nya itu yang kita bayangin dijatuhin ke timeless gland. Kalian proyeksiin itu image itu ke depan kalian. Observasi aja image-nya di depan kalian, bukan di kepala ya. Tadi aku bilang bedanya gimana. Kalau kalian udah bisa lihat dengan mata terbuka, kalian udah berarti ngelihat proyeksi. Kalau masih mata tertutup, itu berarti masih dipikir. Nah, habis itu putar timeless gland kalian searah jarum jam. Jadi itu diulang 3 kali. Nah, dia bagus banget buat manifestasi, tapi timeless gland kita karena dia proyektor ya, jadi tetap ada yang harus diproyeksikan. Iya, kekurangannya adalah dia tidak begitu bagus untuk maintaining proyeksinya. Kalau kita udah selesai dengan itu. Jadi kayak ibaratnya kalian lagi nonton di bioskop, filmnya udah selesai, ya udah kalian pulang gitu kan. Kalian tidak melihat proyeksi itu lagi karena ya filmnya sudah selesai ya. Berarti kalau filmnya sudah selesai, kalian sudah selesai bekerja dengan si timeless gland itu. Nah, ini prosesnya biasanya adalah 14 hari. Nah, tadi kan aku bilang tuh salah satunya gunanya timeless gland itu adalah sebagai penerima energi, penerima high frequency energi. Jadi kita juga bisa menganggap selain sebagai proyektor, timeless gland kita itu bisa kayak sebagai wadah ya, kayak mangkok, kayak wadah lah, terserah mau mangkok mau apa, pokoknya wadah yang bisa mengumpulkan energi itu dari kosmos, dari luar, dari semesta. Kalau itu bisa ngumpulin energi dari semesta, berarti kita bisa milih dong energi apa yang mau kita kumpulin dari semesta, iya kan? Ya masa semua energi yang datang kita masukin kan, enggak dong. Gimana caranya kita milih energi apa yang pengen kita simpen, kita masukin dari semesta ke kita. Pasti itu adalah energi-energi yang baik ya. Jangan energi yang buruk yang dimasukin, nanti jadi buruk juga di dalam badan. Caranya gini, tutup mata, in a meditative state, jadi dalam kondisi agak-agak tidak harus meditasi tapi meditative state. Kita itu ngebayangin atau kita milih energi apa sih yang kita pengen masukin ke kita. Bisa aja kalian bilang kalian pengen energi cinta dari semesta, bisa seperti itu, atau energi bersih dari semesta karena kalian pengen cleansing, atau energi yang bikin lebih sehat, energi yang buat healing, energinya warna hijau yang buat healing, energinya warna putih biasanya purifying, energinya yang warna merah biasanya untuk semangat. Setelah kalian milih mau energi yang mana yang dimasukin, itu bayangin cahaya. Cahaya itu dari atas, dari depan, dari seluruh penjuru itu masuknya ke timeless gland kita, yang posisinya tadi di dada tadi itu. Kalau kalian udah masukin itu, udah disimpan di timeless gland, kalian bisa bayangin itu kalian distribusikan ke badan kalian. Dari dada itu didistribusikan, sama kayak dari jantung mendistribusikan darah ke sekujur tubuh, ya prinsipnya seperti itu. Dari timeless gland kalian, energinya bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Gitu. Itu penjelasan soal timeless gland. Tambahan ya satu lagi sebelum sesi tanya jawab, sebelum Craig diusir. Kadang kan gini, kenapa sih orang itu merasa bahwa mereka unlucky, mereka tidak beruntung? Biasanya yang seperti itu adalah archetype-nya antara martir atau underdog. Itu biasanya datangnya karena vibrasinya vibrasi berkekurangan, adversity. Gini, kenapa sama Tuhan kita diciptakan punya timeless gland? Salah satunya adalah karena Tuhan itu selalu pengen kita itu jadi utuh, jadi utuh, jadi whole. Kalau kita vibrasinya berkekurangan, kayak kita selalu ngerasa tidak beruntung, unlucky, kita ngerasa selalu jadi underdog, imposter syndrome, lalalala itu, vibrasi kita sebenarnya vibrasi berkekurangan, tadi aku bilang kan.
Semesta itu selalu pengen kita itu utuh. Di mana kita utuh, kita itu vibrasinya bukan berkekurangan karena semesta akan memastikan kita berkelimpahan, selalu abundance. Makanya kenapa dibikinnya sama semesta itu jadinya ada challenge di depan kita. Karena gini, kita vibrasinya seperti itu. Kita memproyeksikan dari timeless gland, jadinya kita unlucky aja terus gitu. Udah masuk sampai ke bawah sadar. Padahal semesta pengennya bikin kita selalu utuh. Jadinya dapet challenge supaya kita bisa keluar dari pikiran, keluar dari mindset bahwa enggak loh, enggak ada orang yang diciptakan itu untuk unlucky atau untuk tidak beruntung atau untuk menderita. Enggak. Kalau itu yang kalian rasakan atau kalian pikirkan, coba cek apakah kalian melihat itu hanya dari proyeksi kalian aja sendiri, dari realita orde kedua yang sudah ada filternya dari pengalaman, dari shadows, dan dari yang lain-lain. Apakah kalian sudah mengecek realita aslinya seperti apa? Realita orde pertamanya. Jadi biasanya dikasih challenge sama semesta ketika kalian merasa underdog atau imposter, ya malah kalian akan selalu di-challenge untuk menunjukkan bahwa kamu tuh enggak loh, gitu. Kamu tidak seperti itu. Walaupun ketika orang itu merasa dia underdog atau imposter, pas dia disuruh merepresentasikan, atau mengeluarkan kemampuannya, dia makin merasa tersiksa karena dia aja, gue aja nggak ada skill, tidak mumpuni dan sebagainya, kenapa gue yang ditunjuk bla 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 dan segala macam. Itu hanya dari ketakutan sendiri karena kacamata yang dipakai saat itu kacamata takut. Padahal semesta tujuannya pengen bilang enggak loh, lo tuh tidak seperti yang lo pikirkan. Jadi kalau kalian ngerasa hidup kalian kok berantakan, hidup kalian kok lagi tidak enak, hidup kalian kok lagi tidak beruntung, kok gue seperti ini, itu dan sebagainya, coba cari patternnya, coba cari polanya yang terjadi di kehidupan kalian. Apakah ada yang berulang? Kalau misalnya sudah berulang, ya itu berarti udah masuk ke bawah sadar, sudah diproyeksikan sama timeless kalian. Coba challenge diri kalian untuk pikir sebaliknya dari itu. Coba bilang ke timeless kalian, taruh diproyeksikan, enggak kok enggak kayak gitu. Karena dia memproyeksikan realita yang kita rasakan. Terus yang kedua, kalau udah tahu polanya, sudah mencoba menggunakan timeless kalian, coba connect dan align dengan higher self kalian. Ada berbagai macam cara gimana caranya untuk connect dengan HS. Kalau masih bingung, tanya lagi boleh. Yang ketiga, temukan distorsinya di mana. Distorsi ini maksudnya antara mindset kalian dengan jawaban dari HS kalian. Kalau itu ternyata distorsi, coba cari distorsinya sebelah mana. Beda nih jawabannya, yang satu jawab A, yang satu jawab B. Coba, nanti kalian jadi mikir. Di situ tuh, ketika kalian berusaha menemukan distorsinya, itu baru vibrasi kalian berubah di situ. Karena kalian udah nemuin, oh ini ternyata ada perbedaan jawaban. Ternyata saya itu tidak seperti yang saya pikirkan. Keempat, kalau masih belum puas, masih pengen lanjut, bisa dengan past life regression. Kalian ngecek, apakah ini pola yang sama pernah terjadi di kehidupan kalian? Karena jiwanya sama kan? Apakah kehidupan sebelumnya, inkarnasi sebelumnya pernah terjadi pola yang sama? Begitu. Itu penjelasanku untuk timeless gland. Kita buka sesi tanya jawab, terus kita kick dulu Craig. Cara kick Craig gimana ini? Craignya hush dulu, hush. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.